Musim kompetisi bulu tangkis 2023 secara resmi berakhir dengan dua ajang yang berlangsung secara bersamaan, yaitu Odisha Masters 2023 di India, dan BWF World Tour Finals 2023 yang menjadi turnamen elit bagi pemain papan atas. Indonesia cukup beruntung masih memboyong satu gelar juara dari Odisha Masters yang berlangsung pada 12 hingga 17 Desember. Pasangan Rachel Alessia Rose, Melissa Trias Puspitasari mengamankan satu gelar juara dari ajang berkategori BWF Super 100 tersebut setelah mengalahkan wakil tuan rumah di babak final. Ganda putri utama tersebut tampil sebagai satu-satunya wakil skuad merah putih yang bertahan hingga babak final Odisha Masters, untuk selanjutnya menundukkan pasangan Tanisha Cerasto, Ashwini Ponappa dengan 2 game langsung 21-14, 21-17. Rachel Melissa yang tampil sebagai unggulan kelima, pecah telur dengan mengamankan gelar juara perdana di turnamen level Super 100. Melissa menuturkan, dia dan Rachel sangat senang karena baru pertama kali juara di turnamen level Super 100, dan kemenangan tersebut memotivasi mereka untuk berlatih lebih keras lagi. Begitu pula dengan Rachel, yang mengaku mendapat banyak pengalaman dari perjalanannya di Odisha Masters dan berakhir dengan kemenangan yang membanggakan. Meski menghadapi ganda tuan rumah, Rachel Melissa tidak merasa takut. Melawan pasangan India malah membuat mereka terdorong untuk bekerja lebih keras untuk menundukkan wakil tuan rumah. Kunci kemenangan Rachel Melissa ialah berusaha untuk bermain sabar dan tidak gerasak-gerusuk, bermain dengan tempo pelan, namun tidak pasif. Ganda putri peringkat ke-34 dunia itu berusaha tenang, tidak terpengaruh dengan situasi sekeliling dan cukup termotivasi karena tekad menang mereka yang begitu kuat. Kebanggaan juga dialami oleh sejumlah andalan bulu tangkis Indonesia, seperti Gregoria Mariska Tunjung dari sektor tunggal putri. Gregoria menciptakan rekor baru bagi dunia bulu tangkis tanah air, dengan menjadi tunggal putri pertama Indonesia yang menjuarai turnamen level BWF World Tour Super 500 melalui kemenangan Japan Masters 2023, November. Atlet asal Wonogiri, Jawa Tengah, itu juga untuk kali pertama debut sebagai juara pada kategori tersebut, yang sebelumnya hanya berkutat dengan gelar dari level Super 300 di Spain Masters 2023 pada 28 Maret, 2 April. Gregoria berpeluang menyandang gelar Super 500 perdananya di Malaysia Masters 2023. Sayangnya gelar debutnya harus tertunda lantaran hanya menjadi runner-up. Direktur Kepelatihan Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, BAM, Reksi Mainaki, menegaskan bahwa ia ingin melihat pasangan ganda putra terbaiknya, Eren Chia, Soh Woyik, menjuarai Malaysia Terbuka tahun depan. Keinginan itu disampaikan Reksi Mainaki untuk membuat Eren, Soh bersiap menghadapi tantangan terberat. Pasalnya, kata Reksi, sektor ganda putra dunia saat ini berada dalam level tinggi dan ketat. Ini waktunya untuk kritis terhadap para pemain ketimbang bersikap manis terhadap mereka, kata Reksi Mainaki sebagaimana dipetik dari The Star. Jika kita melakukan ini, memanjakan pemain, bahkan ketika mereka tidak tampil baik, kita perlahan membunuh karir mereka. Pernyataan bernada tekanan ini disampaikan Reksi mengingat tahun depan adalah tahun penting karena ada Olimpiade Paris 2024. Legenda bulu tangkis Indonesia itu sadar bahwa ia diharapkan Malaysia untuk membawa pebulu tangkis negeri tersebut meraih emas Olimpiade Paris. Jika sukses, maka emas di Paris akan menjadi emas pertama dalam sejarah Malaysia di Olimpiade. Malaysia Terbuka yang bakal digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. 9 hingga 14 Januari mendatang sebagai turnamen pembuka musim akan menjadi momen yang tepat untuk melihat prospek Eren, Soh di Olimpiade Paris. Kita tidak bisa mengharapkan undian mudah karena level ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran di level tertinggi itu sama. Eren Woyik harus menerima tantangan ini dengan meraih gelar ganda putra, Malaysia Terbuka, kata Reksi. Kita harus mengatakan kepada mereka untuk menerima tantangan menjadi pasangan yang lebih kuat di setiap turnamen. Terutama untuk sektor ganda putra. Reksi Mainaki pernah punya sejarah membawa atlet tuan rumah menjuarai Malaysia Terbuka. Dalam periode pertamanya bekerja untuk BAM, 2006 hingga 2012, Reksi membantu atlet Malaysia 3 kali menjadi juara Malaysia Terbuka. Di antaranya adalah duet legendaris Kok Yen Keat Tan Bun Heong pada 2007.
Malaysia sendiri terakhir kali menempatkan pasangan ganda putranya di podium juara Malaysia terbuka pada 2014 melalui Go Fei Shim, Lim Him Wah. Sementara Eren Soh cukup menjanjikan dengan menjuarai Denmark terbuka sebagai gelar terakhir pada Oktober lalu. Mereka juga merupakan peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Anthony Sinisuka Ginting menjadi pemain Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam daftar ranking akhir tahun yang dirilis Badminton World Federation, BWF. Dalam ranking yang dikeluarkan BWF terdapat sejumlah perubahan, termasuk para jago-jago bulu tangkis Indonesia. Di sektor tunggal putra, Ginting menempati peringkat keempat atau satu posisi tepat di atas Jonathan Christie yang naik satu posisi. Menghuni ranking 4 dunia membuat Ginting menjadi wakil Indonesia dengan ranking tertinggi. Posisi 4 besar sektor tunggal putra tidak mengalami perubahan. Sementara dari posisi kelima hingga ke-10 terdapat perubahan, termasuk Jonathan yang menyalip Kunlavut Vititsarn. Gregoria Mariska Tunjung menempati peringkat ke-7 di sektor tunggal putri. Peringkat 10 besar di sektor tunggal putri tidak mengalami perubahan setelah BWF World Tour Finals 2023. Sementara di posisi 10 besar ganda putra terdapat perubahan di posisi 3 hingga 10. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto turun satu peringkat menduduki posisi ke-6. Sementara Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana naik satu peringkat dan menempati posisi ke-9. Satu-satunya wakil Indonesia di 10 besar ganda putri, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, menempati posisi ke-6 atau naik satu peringkat. Sedangkan di sektor ganda campuran tidak ada pasangan Indonesia yang masuk 10 besar. Dejan Ferdiansyah, Gloria Emmanuel Wijaja merupakan pasangan Indonesia dengan posisi tertinggi dengan menghuni peringkat ke-14.